Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Kali ini materinya tentang perencanaan, administrasi, dan pemasaran usaha kerajinan lokal berbentuk bangun ruang. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Kita masuk materi. Maksud dan tujuan dari administrasi adalah agar wirausahawan dapat yang pertama ada memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua ada mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang ketiga ada menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Yang keempat ada mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Tahap perencanaan administrasi terbagi menjadi 5. Yang pertama ada perizinan usaha, yang kedua ada surat menyurat, yang ketiga ada pencatatan transaksi barang atau jasa, yang keempat ada pencatatan transaksi keuangan, yang kelima ada pajak pribadi serta pajak usaha. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang mulai pertama, perizinan usaha. Ya, ketika kalian membuka usaha, biar tidak dianggap ilegal, harus mempunyai surat menyurat tentang perizinan usaha. Tuh. Surat-surat harus yang disiapkan ketika akan membuka usaha, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada surat izin gangguan. Dan surat izin tempat usaha atau situ. Kedua surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari situ HO dan atau biasa disebut surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan adalah sebagai berikut. Mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan atau SIU. Yang B, dapat menjadi sarana untuk meminta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. Memperoleh jaminan perlindungan keamanan dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, surat izin usaha perdagangan ya atau biasa disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Untuk memperoleh SIUP, perusahaan harus mengisi surat permohonan yang terdiri dari formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan kecil, menengah, maupun besar. Nah, ketika kalian ingin membuka usaha, ini yang harus kalian pegang dan ini yang harus kalian punya. Ya, ada situ HO, biasa disingkat itu ya. Jadi situ HO itu surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan. Ya, dan yang kedua itu surat izin usaha perdagangan. Yang selanjutnya,
surat menyurat. Nah, surat menyurat apa aja selain yang tadi dibutuhkan? Ini surat-surat niaga sebagai berikut. Nah, surat menyuratnya yang pertama, surat perkenalan, surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pemesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat pengaduan, surat pengiriman pembayaran. Ini surat menyurat yang harus kalian miliki juga. Yang selanjutnya, pencatatan transaksi barang atau jasa. Harus dicatat apa aja. Secara umum, bukti transaksi perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan ekstern. Yang termasuk ke dalam bukti transaksi intern adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti kas masuk atau tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain. Ini ya yang intern harus kalian miliki juga. Setiap pembiayaan yang masuk atau yang keluar harus dicatat. Yang kedua, bukti kas keluar atau tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya pembayaran utang, pembayaran gaji, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Nah, ini yang internnya ini. Jadi setiap ada pembiayaan masuk atau keluar harus kalian catat di buku kas masuk dan buku kas keluar. Yang termasuk ke dalam ekstern yaitu ada faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, cek ya. Jadi ekstern itu faktur. Biasanya ketika kalian membeli barang atau dalam jumlah banyak di perusahaan lainnya, biasanya ada faktur atau kwitansi, biasanya ada notanya juga, ada nota debit, nota kredit, atau misalnya pembayarannya melalui cek. Gitu. Ini namanya bukti transaksi ekstern. Yang selanjutnya, pencatatan transaksi keuangan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan tahun 2007, laporan keuangan terdiri dari 4 item, yaitu laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Yang kedua, laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. Yang ketiga, neraca atau daftar yang menampilkan posisi sumber daya perusahaan dan informasi tentang asal sumber daya tersebut. Yang selanjutnya ada laporan arus kas. Adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Yang selanjutnya ada pajak. Nah, harus wajib dan taat pajak ya. Jadi setiap wajib pajak harus memiliki NPWP. Nah, ini biasanya nanti ketika kalian akan bekerja, pasti perusahaan itu meminta NPWP atau nomor pokok wajib pajak yang harus kalian punya dan harus kalian buat ketika kalian akan bekerja. Ini menjadi persyaratan utama untuk bekerja di perusahaan, jadi harus punya NPWP. Yang mau berwirausaha dan bekerja di perusahaan harus mempunyai ini. Atau nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Biasanya ada PPh 21 ya, nanti kita pelajari lebih lanjutnya.
Yang selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan prospek dengan aspek pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami seni menjual. Bagian penjualan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga jual yang profesional. Yang kedua, menetapkan harga jual. Menjual produk dengan harga mahal akan beresiko produk tidak akan laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga tidak berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Sebelum menentukan harga produk di pasar, perlu mempertimbangkan faktor utama dari jenis biaya yang akan menentukan harga. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku dan suplainya. Biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. Yang kedua, biaya overhead menjadi faktor penting dalam menganalisis penentuan struktur harga. Contoh, biaya overhead adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya telepon, biaya listrik, gitu ya. Yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Merupakan biaya tenaga kerja dalam memproduksi barang. Jadi selama proses produksi dan biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya biaya apa aja? Biaya gaji karyawan, uang lembur, uang insentif atau bonus. Yang selanjutnya, menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Yang terakhir ada promosi. Adalah suatu aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan produk kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang dapat dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. Yang pertama ada penjualan personal atau personal selling. Ada iklan, ada promosi penjualan, ada publikasi, ada hubungan dengan sponsor atau sponsorship, ada komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.